Bismillah, Alhamdulillah, salam pramuka. Kami dari Makalah MTS Negeri 2 Mojokerto. Saya Nesia. Saya Amalia. Saya Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarna biimtithalil ma'murat wajtinabil manhiyat. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amihil mutaradifat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Dewan juri yang dimuliakan Allah serta hadirin sebangsa setanah air yang berbahagia, puja dan puji syukur tetaplah selalu kita panjatkan di ujung derajat cinta tertinggi kita di hadapan Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi ini. Karena alhamdulillah sampai saat ini kita masih bisa bernafas dalam keadaan sehat walafiat selalu. Dan juga kita wajib menyapa kekasih kita semua, suri tauladan kita semua, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliaulah akhirnya kita dapat membedakan mana itu yang halal, mana itu yang haram, mana itu yang baik, mana itu yang buruk, dan mana itu yang pantas, mana itu yang tidak pantas. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, apalah artinya kita punya ilmu tinggi, kita jadi presiden, kita jadi pejabat, dan bahkan kita menjadi penguasa dunia sekalipun, kita tidak berarti apa-apa di hadapan Allah kalau kita tidak taat, takwa, patuh, serta berakhlakul karimah. Oleh karena itu, Dewan Juri yang dimuliakan oleh Allah, tema kita pada kesempatan kali ini adalah akhlakul karimah. Apa itu manusia dan apa itu akhlakul karimah? Percuma kalau kita merasa menjadi manusia tapi tidak tahu apa itu fungsi dari manusia. Karena banyak zaman sekarang mengaku dan merasa menjadi manusia tapi akhlaknya tidak seperti manusia, bahkan ada yang seperti hewan. Karena kalau kita menjadi manusia tanpa berakhlakul karimah, bagaikan garam tak ada rasa asinnya, bagaikan lombok tak ada rasa pedasnya, dan bagaikan gadis tak ada manisnya. Karena pepatah mengatakan buah manggis, buah rambutan, siapa yang manis pasti jadi rebutan. Alangkah indahnya jika kita dapat hidup bersama Rasulullah, tutur katanya yang lemah lembut, sopan santun, adil, bijaksana, dan berwibawa, hidup tentram serasa hidup di surga. Oleh karena itu, begitu pentingnya kita hidup sebagai manusia yang berakhlakul karimah dan menjadi manusia yang bisa memanusiakan manusia. Nah, siapakah yang bisa menuntun kita dalam menuju jalan yang benar, yang lurus dan berakhlakul karimah? Tidak lain dan tidak bukan hanyalah agama Islam. Seperti dalam petikan surat Al-Imran ayat 19, Inna dina i'adallahil Islam, yang artinya sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah agama Islam. Karena kita hidup di dunia ini hanyalah untuk mencari ridha Allah, dan dengan kita mengadu tuntunan dalam agama Islam, kita dapat selangkah demi selangkah mempunyai filter dengan dituntun oleh baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang akan dibacakan oleh qari'ah kami. Waktu dan tempat dipersilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
oleh Allah. Allah berfirman, sesungguhnya, yang artinya benar-benar Allah turunkan ayat ini adalah sebagai petunjuk untuk kita semua, kabar gembira untuk kita semua. Enak sekali kita umatnya mempunyai kajian Nabi Muhammad yang selalu kita teladani dari mulai kita bangun tidur, tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi, bangun, tidur lagi. Seperti kata Mbak Suri, kita selalu dituntun dalam urusan makan, urusan pekerjaan, urusan mencari jodoh, dan bahkan semua urusan-urusan dari aspek kehidupan kan Nabi contohkan lewat sunnah-sunnah dan hadis beliau. Salah satunya hadis yang perlu kita ketahui dan wajib pula kita camkan dalam ingatan maupun dalam kehidupan sehari-hari adalah hadis beliau yang satu ini. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku Muhammad diturunkan ke dunia ini hanyalah untuk menyempurnakan akhlak. Yang artinya ini bukan masalah sepele atau biasa, bukan pula sekedar soal mental atau karakter, tapi perihal akhlak. Karena akhlak menurut Ibnu Al-Arabi adalah masalah tabiat agama dan kehormatan. Sungguh miris masalah akhlak melihat pemuda-pemudi akhir-akhir ini. Ada murid yang tega menganiaya gurunya hingga tewas. Ada yang hanya karena uang 10.000 anak tega membunuh orang tuanya. Setelah mendengar peristiwa tersebut, dapat kita lihat bahwasanya pemuda-pemudi semakin tidak bermoral dan tidak berakhlakul karimah. Apalagi dengan adanya teknologi dan game-game online yang semakin canggih, membuat kita semakin lupa akan dengan waktu. Sebagaimana Bang Haji Romi Rama mengingatkan dalam lagunya, Begadang jangan begadang, kalau tiada artinya. Begadang boleh saja, kalau ada perlunya. setelah mendengar lagu tersebut, waktu yang seharusnya kita gunakan untuk bertafakur dan beribadah kepada Allah dibuang dengan sia-sia. Oleh karena itu, begitu pentingnya akhlak dan akhlak saudara. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dapat kita ambil kesimpulan bahwa akhlakul karimah harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan sungguh dan dengan cinta yang tulus. Karena kita hidup di dunia ini hanyalah untuk mencari keridhaan Allah. Cinta, Hidup singkat hanya sesaat, jangan sia-sia